Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, dan kemudian sudah terungkap begitu kan ya, bahwa bagaimana sih sebenarnya soal dugaan kasus kota haji ini yang kemudian sekarang menakyakut begitu kan ya, sudah menjadi tersangka begitu. Saya kira dengan apa yang disampaikan oleh Cak Islah, terus kemudian disampaikan oleh Gus Yakut sendiri begitu mengklarifikasi bahwa tidak tahu menahu soal kota haji yang 20.000 itu. Padahal ya dibongkar ini oleh Islah mengatakan yang datang negosiasi begitu kan ke Arab Saudi situ ada Jokowi, ya ada Pak Dito, ada Erick Thohir dan ada Pratikno kalau nggak salah katanya begitu kan ya, dan mendapatkan 20 kota itu. Nah, saya melihat terngiang-ngiang di kepala saya begitu. Ada apa di balik ini semua begitu? Nah, kalau memang toh ada dugaan besar sampai kerugian 1 triliun, seharusnya Jokowi juga diperiksa dong. Seharusnya di situ begitu. Makanya biar ada biar ada kunci begitu kan ya. Apakah 50-50 ini bagian dari Menak Yakut ya yang kemudian memilah-milah atau dari orang Jokowi. Nah, ini harus diklarifikasi betul begitu kan. Ini ngeri-ngeri sedap, Bos, ya, ngeri-ngeri sedap. Jadi ini Cak Islah ini mengungkapkan bahwa begitu ada pihak-pihak yang sengaja begitu kan ya menggoreng habis-habisan soal bagaimana di kementerian. Kabarnya begitu. Tapi kita lihat saja begitu. Ya kalau KPK kan pasti punya alat bukti begitu. Ya ada yang kemudian mengatakan kok terjadi di situ kan yang jadi tersangka itu kan si Menak Yakut dengan travel yang diduga orang-orang dekat dia begitu kan ya. Saya menduga sampai hari ini begitu seharusnya bagi kami adalah seorang Jokowi itu dipanggil loh begitu ya. Coba kita dengarkan, saya menemukan begitu kan ya klarifikasi dari Gus Yakut ya seperti ini. Dia bahkan menyeret nama Jokowi begitu kan. Coba kita dengarkan seperti ini. Gitu ya, sehingga ujungnya adalah wafat juga tinggi gitu. Padahal baru 8.000 ya, baru 8.000. Lalu di 2024 kita dapat tambahan 20.000. Oh. Tambahan 20.000 yang kita dapat tambahan itu di ujung proses. Sudah mepet. Sudah mendekati berakhirnya proses persiapan teknis lah gitu. Itu di bulan Oktober. Itu diterima langsung oleh Presiden kita pada waktu itu, Presiden Jokowi, dari Pangeran MPS Muhammad bin Salman. Clear ya? Yang terima langsung itu adalah Jokowi begitu kan? Coba kita dengarkan lagi begitu. Nih. Nah, masalahnya ketika Presiden Jokowi menerima kuota tambahan 20.000 itu tidak ada saya. Kan? Ini klarifikasinya begitu. Ini dari Menak Yakut sendiri begitu kan? Dari ex Menak Yakut sendiri begitu. Artinya apa? Artinya yang negosiasi yang dapat 20.000 di situ tidak ada Menak Yakut dan itu diterima langsung oleh seorang Jokowi begitu kan. Coba kita dengarkan lagi begitu kan. Ini menarik loh, ini menarik. Presiden waktu itu didampingi oleh Menteri BUMN pada waktu itu Pak Erick Thohir, kemudian Menpora Pak Dito. Pak Dito, lalu ada Mensesnek dan Menseskap kalau saya tidak salah. Saya tidak ada di situ. Maksudnya pertimbangan secara teknisnya itu tidak tersampaikan. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Seandainya saya ikut di situ, saya akan sampaikan kepada Presiden situasi di tahun 2023. Oke. Bahwa tambahan 20.000 itu akan sangat sulit sekali dicarikan layanan teknis yang paripurna. Seandainya. Tetapi kan faktanya bahwa ketika Presiden Jokowi menerima tambahan kuota itu saya tidak ada di situ sehingga saya tidak bisa memberikan pertimbangan. Saya hanya tahu dari siaran YouTube Setnek pada waktu itu. Dan terus terang saya agak kaget ketika Presiden Jokowi mengumumkan mendapatkan tambahan kuota 20.000 itu yang ada dalam pikiran saya itu selain bagaimana menyiapkan hal teknisnya. Sementara 8.000 tahun 2023 saja seperti itu kacaunya gitu ya. Yang saya pikir adalah
presiden ini sedang bermasalah dengan saya atau bagaimana? Atau saya ini dianggap melakukan kesalahan, sehingga ketika bicara soal penambahan kuota haji, kok saya nggak diajak? Gitu. Clear ya di sini ya, clear. Nanti kita lanjutkan. Artinya apa? Artinya kuota haji yang 20.000 itu diterima oleh seorang Jokowi, seorang ex Menakyakun ini ya tidak dilibatkan dalam itu, dan bahkan Menakyakun jangan-jangan apakah saya yang melakukan kesalahan atau Jokowi yang melakukan kesalahan. Ini yang baru kita ketahui begitu kan. Makanya KPK ini harus periksa Jokowi lah, ya. Minta bukti keterangan di situ, benar nggak dengan seperti ini atau bagaimana begitu kan, biar tidak menjadi spekulasi. Dan saya yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Menakyakun ini muncul dari hati nuraninya sendiri. Nah, bahkan tidak pernah mengaku sedikit pun spesial pun itu masuk ke kantong ya si Menakyakun begitu. Dan si ex Menakyakun, dan itu bisa diperiksa dan bisa dipertanggungjawabkan. Katanya begitu. Coba kita lanjutkan ya. Nah, tetapi karena ini yang menerima langsung presiden ini beda ya. Tahun 2023 saya sendiri yang melakukan lobby kepada pemerintah kerajaan Saudi Arabia 2023. Oke. 2023 saya melakukan lobby sendiri pada pemerintah kerajaan Saudi Arabia melalui Menteri Haji dan Umroh. Minta tambahan kuota dengan pertimbangan karena di tahun 2021 kita tidak memberangkatkan jamaah. Oh iya. Ya kan? Karena masih COVID. 2022 itu hanya separuh kuotanya. Sehingga saya minta tambahan agar antrian yang tertumpuk di 2021 dan separuh di 2023 itu setidaknya bisa dikurangi dengan tambahan kuota di tahun 2023. Waktu itu kita minta 10.000 memang. Tapi ya dikabulkan 8.000. Meskipun sebelumnya dengan nada bercanda pada waktu itu Menteri Haji dan Umroh Saudi Arabia bilang kenapa nggak 30.000 saja tambahnya. Gitu ya. Tapi yang direalisasi 8.000 dan faktanya itu tadi yang saya ceritakan. 8.000 itu ternyata menimbulkan banyak persoalan. Nah, ketika Presiden yang tadi saya sampaikan tadi menyampaikan kepada publik Indonesia dapat 20.000 kuota tambahan, ya kami harus berpikir keras. Karena pada waktu itu pelaksanaan haji itu menjadi domain tugas Menteri Agama. Sekarang sudah ada Menteri Haji sendiri. Kita harus berpikir keras atas pengalaman tahun sebelumnya. Bagaimana cara mengelola 20.000 ini? Tentu tidak mudah. Tetapi terus terang pada waktu itu ya bayangkan betapa besar pahala yang akan Nah, itulah ya apa yang kemudian disampaikan oleh Gus Yakut ini begitu kan ya. Publik sekarang ini bertanya-tanya begitu. Ya, semuanya publik ini mau percaya atau tidak, tapi itulah klarifikasi dari Gus Yakut begitu kan. Saya melihat ya dan bahkan berpandangan begitu. Saya berpandangan bahwa apakah Jokowi ini tidak mungkin begitu kan ya tahu soal bagi-bagi kuota seperti ini. Nah, itu kan menjadi pertanyaan ya. Kalau memang Jokowi tahu, kenapa tidak dihalangi si Menakyakut kalau ini berbenturan dengan undang-undang? Apakah ini dibiarkan begitu saja begitu atau bagaimana begitu? Ternyata yang dapat kota haji di situ begitu, ternyata travel yang kemudian dekat dengan dia begitu kan? Ngeri-ngeri jedam dong. Orang pasti berspekulasi tinggi ya soal kota haji ini begitu ya. Jadi kembali ke yang tadi, Komisi Pemberantasan Korupsi tadi, pemberantasan korupsi KPK ini sebenarnya ya periksa Jokowi minta keterangan begitu ya. Banyak orang yang menilai bahwa pemeriksaan terhadap Jokowi ini sangat penting karena ini bersangkutan ya dengan nilai ya dengan nilai mengetahui atau setidaknya terdapat dugaan adanya perintah terkait pembagian kota haji tambahan kepada Gus Yakut itu. Apakah ini diperintah oleh dugaannya, apakah diperintah oleh seorang Jokowi atau tidak?
Itu pertanyaannya begitu. Karena saya melihat dengan apa yang disampaikan Gus Yakut belum ada pertanyaan apakah kuota haji selama ini 50-50 itu adalah dari Jokowi atau dari mana? Itu kan yang menjadi pertanyaan penting begitu kan ya. Saya melihat mendengarkan apa yang disampaikan Gus Yakut ini nampaknya ini merinding begitu kan. Ya, ini sangat-sangat merinding sekali. Coba kita lihat saja lagi. Memang kebetulan pernyataan presiden yang dapat tambahan kuota 20.000 itu tidak ada pemberitahuan resmi atau belum ada pemberitahuan resmi sampai beberapa waktu oleh pemerintah Saudi ke kita. Oke. Juga di sistem mereka namanya IHAJ itu juga tidak ada. Sistem ini belum masuk di sistem tambahan 20.000 itu. Sementara waktu terus berjalan. Ya. Sementara waktu terus bagaimana kita mempersiapkannya gitu kan. Nah maka memang secara terbatas saya sudah melakukan diskusi kepada para staf, baik itu ke staf khusus maupun staf-staf di Direktorat Jenderal WHO gitu kan. Bagaimana ini mendesain 20.000 sementara situasi 2023 seperti itu, dan ada fakta bahwa di tahun 2024 Musdalifah itu ada pengurangan lahan sekitar 2 hektar karena pembangunan toilet baru. Dan di Mina tidak ada penambahan space. Justru Mina Jati tidak boleh digunakan oleh kesepakatan bersama DPR, tidak boleh digunakan lagi Mina Jati. Jadi semua harus digeser ke Mina gitu. Nah ini tentu menjadi sebuah diskusi yang tidak mudah gitu ya. Bagaimana mendesain pelaksanaan tambahan 20.000. Belum lagi bicara misalnya keterbatasan embarkasi kita menampung jamaah. Belum lagi bagaimana nanti pengadaan pesawatnya dan seterusnya hal teknis. Tetapi di atas semua itu yang menjadi pertimbangan saya adalah hifdzun nafas. Bagaimana menjaga keselamatan jiwa jamaah haji ini. Jika skema 20.000 kuota tambahan itu tidak clear dibuat skema teknisnya. Sementara balik lagi tadi ke 2023 dengan tambahan 8.000 saja ya, terjadi banyak kekacauan bahkan Saya bisa menyimpulkan ini begitu kan ya. Saya bisa menyimpulkan dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Menak Yakut begitu kan, ex Menak Yakut. Ini soal teknis sebenarnya. Ya, soal teknis inilah mau tidak mau ya yang 50-50 dibagi tersebut ya bisa saja dijadikan sebagai acuan teknis itu. Bisa saja ini benar-benar dilakukan oleh dugaan saya benar-benar dilakukan oleh si Menak Yakut begitu. 50-50. Kalau 50-50 ini dilakukan oleh Menak Yakut, maka ini menabrak aturan yang sesuai ya, yang sudah ada undang-undangnya. Di mana yang seharusnya ya, yang diberikan ke haji reguler di situ adalah 18.400 begitu kan. Dan sisanya itu adalah dibagikan kepada haji khusus. Seharusnya begitu kan. Dan saya bisa menangkap dari pernyataan Gus Yakut begitu secara teknis begitu kan, secara teknis. Makanya yang sering saya katakan tadi mau minta klarifikasi begitu kan. Semoga saja Jokowi datang begitu untuk memberikan klarifikasi. Yang membuat 50-50 itu siapa? Berarti kalau tidak ada tidak ada regulasi begitu kan, tidak ada kebijakan 50-50, saya kira tidak mungkin ini akan dilakukan begitu. Apakah undang-undangnya dibuat terlebih dahulu atau menabrak aturan? Kan ngeri-ngeri sedap bos, ya. Apakah ini lebih memprioritaskan juga yang haji plus begitu, haji froda dan sebagainya begitu. Nah, kalau ada temuan-temuan dugaan yang kemudian begitu kan, ya jual beli kuota haji, nah ini yang seharusnya kita ungkapkan kepada publik. Percuma klarifikasi sana sini seolah-olah ada orang yang jadikan kambing hitam.
Tapi KPK punya bukti loh ya. KPK punya bukti. Saya kira tidak mungkin KPK ini kalau tidak punya bukti ya mentersangkakan seseorang. Ini benang merahnya sudah kelihatan dong begitu kan. Sudah kelihatan. Saya beranggapan bahwa teknis ini yang harus kita perdalam begitu kan ya. Jangan-jangan KPK sudah mengulik-ngulik ini ya. Kita tunggu saja. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.